Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam agama tauhid, salam taklim makrifat. Baik, coba perhatikan yang disampaikan ini. Berkeyakinan Allah bisa dilihat. Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafsi. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah, cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini jos tadi yang disampaikan di awal bahwa Allah itu bisa dilihat. Allah itu zat yang nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Saya baru kali ini di antara Gus, Kiai, Ustadz, Habib yang berani bilang seperti ini. Ini yang betul berkelasnya seperti ini. Yang lainnya tuh icik kiwir semuanya. Tapi ada sayangnya, Gus belum bisa melihat sekarang. Dikatakan katanya nanti kalau sudah di akhirat. Nah ini sekalian saya kasih informasi bahwa akhirat itu bisa kita tempuh sekarang, saat kita masih hidup, saat kita masih di dunia ini, untuk menyaksikan zat yang wujud. Disampaikan dalam surah Ar-Rahman 33. Ya maksarul jinni wal insi inistata'tum an tangfudu min aqtaris samawati wal ar fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Berarti ini tidak mampu, tetapi terkecuali. Berarti bisa. Gimana? Masih belum percaya dengan Gus Baha, belum percaya dengan ayat Al-Quran. Tapi terserah ya, saya hanya sebatas menyampaikan kabar gembira dari seorang utusan Tuhan, bahwa akhirat itu bisa ditempuh sekarang, tentunya dengan rukun syarat tertentu, karena ini dimensional. Akhirat itu ya di sini-sini saja, hanya beda layer, tentu beda juga alat bacanya. Kalau layer 1 di dunia, alat bacanya itu dengan panca indera dan akal kita. Kalau layer 2 sampai layer 7, alat bacanya dengan kolbu. Tapi awas ya, bagi teman-teman kejawen, kolbu itu beda dengan rasa sejati, cipta rasa karsa. Beda. Kolbu itu nur iman dan nur kitab, yang dimasukkan Allah sendiri sesuai dengan surah Asy-Syura ayat 52. Lalu bagaimana agar kita dimasuki nur iman dan nur kitab? Diperintahkan mencari wasilah
sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Kalau sudah ketemu wasilah, berpegang teguhlah, ikuti visi misinya, kamu akan tidak terasa sampai akhirat. Dikisahkan oleh Bilal bin Rabah, Nabi Muhammad berkata, aku memasuki surga di malam hari dan aku mendengar suara terompahmu di hadapanku. Berarti Nabi Muhammad dan Bilal bin Rabah sudah pernah ke surga wilayah akhirat saat masih hidup. Barulah Anda akan paham dengan surah Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Sungguh berarti ini penekanan. Aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Siapa itu yang berucap? Itu Tuhanmu memperkenalkan diri, tapi pakai kolbu ya, jangan panca inderamu atau akalmu. Nggak akan mampu. Dicontohkan Nabi Musa pengen melihat Tuhannya lewat panca indera, ya nggak akan mampu, langsung jatuh pingsan ya, karena bukan alat bacanya, malah gunung Sinai yang hancur. Tapi tenang saja, Anda juga bisa masuk akhirat tanpa menunggu mati kalau mau ya. Jika tidak, enggak masalah, terhijab dulu, nikmati duniamu ya. Salam agama tauhid, salam taklim marifat. Ini adalah praktek syair Gus Dur tanpa waton. Ilahi anta maksudi wa ridho kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.